Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita masuk dalam hari yang ke-16. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau membahas tentang ketiadaan berkat Bapa. Apa yang terjadi kepada orang-orang yang tidak menerima berkat Bapa dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membahas bahwa berkat Bapa sangat penting. Berkat Bapa bersifat kekal dan menetap. Sebuah berkat bukanlah sebuah berkat sampai itu diucapkan. Jadi perkataan berkat dari seorang ayah harus diucapkan kepada anak-anaknya. Nah, apa yang terjadi buat anak-anak yang tidak menerima kata-kata berkat dari ayahnya? Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat, kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Kejadian 27 ayat yang ke-36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Dan sekarang dirampasnyalah pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat yang lain bagiku? Apakah Bapa tidak mempunyai berkat yang lain bagiku? Buat para ayah, apakah engkau telah menyediakan, memikirkan, merenungkan, mendoakan kata-kata berkat apa yang kau mau berikan buat anak-anakmu? Buat para ayah yang mendengar video ini, apakah engkau sudah melakukannya? Ucapkan kata-kata berkat buat anakmu. Kejadian 27 ayat 38, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Ketika berkat yang seharusnya diucapkan Ishak untuk Esau dicuri oleh Yakub. Esau menangis dengan suara yang keras. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah jeritan, ada sebuah tangisan di tengah generasi anak-anak muda. Bahkan orang-orang yang telah dewasa usianya. Ada sebuah kerinduan dari seorang anak untuk menerima berkat dari ayahnya. Esau tidak berkata, "Papa, nggak apa-apa aku nggak dapat berkat Papa. Yang penting warisannya buat saya." Buat Esau kata-kata berkat dari ayahnya sangat penting. Dia menangis, meraung dengan suara yang keras. Bapak Ibu Saudara, buat para ayah, apakah engkau sudah menyiapkan berkat buat anak-anakmu? Kalau engkau mempunyai 3 orang anak, engkau perlu menyiapkan setiap anak berkat yang spesifik buat anak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat Yakub telah belajar dari pengalaman dengan saudaranya Esau. Ketika kakaknya tidak menerima berkat, kakaknya mengalami kesedihan yang luar biasa. Bahkan kakaknya Esau mau membunuh Yakub. Sebelum Yakub mati, di Kejadian 49 ayat yang pertama dikatakan, kemudian Yakub memanggil anak-anaknya. Yakub memanggil 12 orang anak-anaknya. Dan dikatakan, berkatalah, datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara, berkat bersifat sesuatu yang akan terjadi di masa depan buat anak-anakmu. Ketika engkau melepaskan kata-kata berkat, maka itulah yang akan terjadi buat anak-anakmu. Orang tuaku, khususnya Papa, berdoa, dia memberkati saya. Hendy, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Kemanapun engkau pergi, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Saya tahu itulah kata-kata berkat dari ayah saya buat saya. Bahwa hidup saya akan jadi kepala bukan ekor. Saya akan jadi pemimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata-kata berkat dari seorang ayah sangat powerful. Itu menentukan masa depan buat anak-anakmu. Jangan anggap remeh perkataan Bapak Ibu Saudara. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini pakailah lidahmu, pakai mulutmu untuk mengucapkan kata-kata berkat buat setiap anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang terjadi dalam hidup Esau ketika dia tidak menerima berkat dari ayahnya. Akibat orang yang tidak menerima berkat Bapa, yang pertama ada kesedihan yang mendalam.
Di dalam Kejadian 27 ayat 34 dikatakan, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, Esau begitu sedih. Dia meraung-raung, ada kepedihan di dalam hatinya. Dia berkata, Papa, emang gak ada berkat yang lain yang buat aku? Berkati aku ini juga ya Bapa. Ada kesedihan. Ada kesedihan di dalam hati anak-anak yang tidak pernah menerima kata-kata berkat dari ayahnya. Saya berdoa hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mengalami, engkau tidak pernah menerima kata-kata berkat dari ayahmu, hari ini biarlah Bapa di sorga memberkatimu, sehingga menyembuhkan, mengisi, memulihkan hati yang sedih. Ada luka kepedihan hati itu dipulihkan oleh Tuhan. Hal yang kedua, orang yang tidak menerima berkat dari ayahnya, ada iri hati dan menyalahkan orang lain. Kejadian 27 ayat 36, kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Dia menyalahkan adiknya, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat yang lain untukku? Esau menyalahkan adiknya, dan dia iri karena dia tidak menerima berkat yang lain dari ayahnya. Para orang tua, pastikan setiap anak-anakmu adalah unik di mata Tuhan. Dan setiap mereka punya destiny masing-masing. Engkau perlu melepaskan kata-kata berkat secara spesifik buat anak-anakmu. Berkat yang kau ucapkan, itulah yang akan terjadi di masa depan anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, ketika seseorang tidak menerima berkat dari Bapa, orang ini akan menjadi anak yang haus mencari perhatian, haus untuk mendengar kata-kata pujian, kata-kata penghargaan, kata-kata berkat. Kejadian 27 ayat 38, kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dengan suara keras menangislah Esau. Sekali lagi, Esau haus akan kata-kata berkat dari ayahnya. Orang yang tidak pernah menerima kata-kata berkat dari ayahnya, menjadi orang-orang yang haus akan pujian. Bapak Ibu Saudara, ada banyak laki-laki melakukan aktivitas tertentu hanya untuk dipuji. Contoh, ada laki-laki fitness biar badannya kelihatan six pack, biar dipuji, biar dapat kata-kata pujian. Ada banyak wanita yang tidak pernah mendapat kata-kata berkat dari ayahnya, menjadi wanita yang gampang dibujuk, dirayu oleh pria-pria yang pandai berkata-kata. Bapak Ibu Saudara, kata-kata berkat ini sangat penting. Hal yang keempat, apa yang terjadi ketika kita tidak menerima kata-kata berkat? Ada dendam, ada kepahitan. Bahkan Esau dia mau membunuh saudaranya. Kejadian 27 ayat 41 dikatakan Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Esau menyimpan kemarahan, dia menyimpan dendam, kepahitan, dan dia mau membunuh saudaranya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kata-kata berkat sangat penting. Yang kelima, ketika orang tidak menerima berkat, dia hidup dalam kegeraman.
Dikatakan dan tinggallah, Kejadian 27 ayat 44, dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu. Mamanya berkata kepada Yakub, kamu pergilah ke rumah pamanmu sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu dan ia lupa apa yang telah kau perbuat padanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ditulis Ribka mengutus orang untuk menjemput Yakub karena kemarahan dan kegeraman Esau belum surut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kalau engkau mengalami hal-hal seperti yang Esau alami, izinkan berkat Bapa Sorgawi, kasih Bapa Sorgawi memulihkan kehidupanmu. Yang terakhir, orang yang tidak menerima berkat. Yang keenam, hidupnya independen. Apa yang orang tuanya gak suka, itu yang dilakukan. Dia berontak kepada orang tuanya. Para orang tua, kalau engkau melihat anakmu seringkali melakukan apa yang kau gak suka, itu yang dia lakukan. Apa yang kau katakan tidak dia lakukan, bahkan dia berontak melawan perkataanmu, itu tandanya dia tidak menerima berkat dari ayahnya. Dikatakan Kejadian 28 ayat yang ke-6, ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram, maka Esau pun menyadari, dia sadar bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Dia sadar apa yang dia perbuat tidak disukai oleh ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Apa yang tidak disukai oleh orang tuanya, itulah yang dilakukan oleh Esau. Dia menjadi pribadi yang independen, dia memberontak, dia melakukan apa yang tidak disukai oleh orang tuanya. Para ayah, para orang tua, apakah engkau melihat ada 6 ciri-ciri ini dalam kehidupan anakmu? Kalau itu ada dalam kehidupan anak-anakmu, itu tandanya dia tidak pernah menerima kata-kata berkat dari ayahnya. Ini waktunya para ayah engkau bertindak. Engkau mengambil satu langkah iman untuk engkau memberkati anak-anakmu. Buat para saudara yang kau mendengar video ini, engkau tidak pernah menerima kata-kata berkat dari orang tuamu, khususnya ayahmu. Ini waktunya engkau menerima kata-kata berkat dari Tuhan. Tuhan adalah Bapa kita. Datanglah kepada Tuhan. Dia mau memberkati kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Tuhan telah mengaruniakan, Bapa telah mengaruniakan kepada saudara yang mendengar video ini. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita di dalam Kristus segala berkat rohani di dalam sorga. Bapak Ibu Saudara, Tuhan telah melepaskan. Allah itu roh, dan di dalam alam sorgawi, di dalam Kristus, berkat itu telah dilepaskan. Bukan hanya satu berkat, tetapi segala berkat rohani telah dilepaskan Tuhan, telah dilepaskan Bapa di dalam Kristus. Allah rindu memberkati kita anak-anaknya. Hal yang pertama yang Allah Bapa lakukan ketika dia menciptakan manusia, dia memberkati anak-anaknya. Hari ini, malam hari ini saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, engkau menerima segala berkat Bapa di sorga buat kehidupanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa,
Yang pertama, saya mau berdoa buat para orang tua, engkau yang mendengar renungan ini. Kalau engkau belum pernah melepaskan kata-kata berkat buat anak-anakmu, mungkin engkau juga ketika menjadi anak, engkau tidak pernah menerima kata-kata berkat dari orang tuamu. Saya berdoa hari ini engkau menerima kasih dari Bapa, berkat Bapa Sorgawi mengalir. Engkau adalah anak yang Tuhan kasihi. Engkau berharga, engkau diampuni, engkau diterima sepenuhnya, dan Tuhan Bapa memberkati engkau dengan segala berkat rohani. Engkau akan menggenapi, engkau akan berjalan di dalam panggilan dan rencananya. Bapak Ibu Saudara, engkau akan melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan dalam hidupmu, dan Bapa mau engkau hidup di dalamnya. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus ada anugerah yang menyembuhkan, memulihkan, dan memampukan para orang tua untuk memberkati anak-anakmu. Dan buat setiap saudara, buat para anak, ketika kita menjadi anak, mungkin saudara tidak pernah menerima berkat itu sehingga engkau terluka, engkau mengalami apa yang Esau alami. Biar hari ini engkau disembuhkan oleh Tuhan. Hati yang luka, hati yang marah, hati yang sedih, hati yang kecewa, hati yang berontak, hari ini hatimu disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini dengar, engkau dikasihi, engkau berharga, engkau diterima sepenuhnya oleh Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, ada kasih yang besar yang melingkupi, menyembuhkan hatimu. Hati yang marah Tuhan sembuhkan. Hati yang berontak Tuhan lembutkan. Hati yang independen, hati yang kecewa Tuhan pulihkan. Hati yang pahit Tuhan cabut setiap akar pahit di dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang sedih Tuhan sembuhkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengalir kasih-Mu, mengalir kasih-Mu. Bapa Tuhan, aku berdoa ada kuasa terobosan. Aku berdoa ada kuasa terobosan hari ini, malam hari ini, buat setiap anak-anakku yang mendengar renungan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Bapa Sorgawi itu mengalir. Terpujilah Allah Bapa dalam Kristus Yesus yang telah mengaruniakan segala berkat rohani buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami terima dengan iman segala berkat rohani. Berkat seorang anak. Di dalam Kristus kami menerima berkat itu. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub kami terima malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara menerima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkau menerima segala berkat rohani yang Bapa di sorga berikan di dalam Kristus buat kehidupanmu. Dan saya percaya keluargamu, hidupmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan, dan engkau akan membawa kuasa pemulihan kepada banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.